Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Balesan. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai metabolisme dan cara kerja enzim. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Saya Haryanto. Saya Oktaviani Mersinta. Saya Muhammad Ivan. Ya, metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, di dalam tubuh makhluk hidup termasuk kita manusia, yaitu ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, berkaitan dengan itu, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme atau pembentukan dan katabolisme atau pemecahan yang akan Nah, bedanya kalau katabolisme itu adalah reaksi pemecahan yang tadinya zat-zatnya kompleks dipecah-pecah menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contohnya adalah reaksi aerob. Contohnya adalah respirasi aerob. Respirasi ini yaitu pernapasan yang kita ambil kalau kita bernapas, yaitu dinamakan oksigen. Oksigen ini buat apa sih? Oksigen ini adalah bahan yang kita butuhkan, memerlukan glukosa, memecahkan glukosa. Glukosanya didapat dari mana? Glukosa didapat dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat yang menjadi glukosa. Kemudian, selain pemecahan, di dalam tubuh kita juga terdapat reaksi pembentukan. Nah, reaksi pembentukan bisa dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri. Misalnya, fotosintesis atau asimilasi. Fotosintesis ini atau asimilasi itu berarti pembentukan zat-zatnya yang tadi sederhana dibentuk menjadi lebih kompleks. Contohnya pada tumbuhan. Untuk membutuhkan pembentukan makanan diperlukan berbagai cahaya matahari. Perlu kita ketahui bahwa semua reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim yang sebagaimana akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Jadi enzim itu adalah senyawa atau zat kimia yang berada di dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi sehingga bisa disebut sebagai biokatalisator. Nah, enzim memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sifatnya mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup. Diperkecil oleh enzim dengan memperkecil energi aktivasi. Enzim tersusun atas protein atau apoenzim dan gugus protein. Kedua penyusun itu harus diaktifkan oleh gugus prostetik. Gugus prostetik itu bisa koenzim atau kofaktor. Jadi enzim yang sudah aktif atau enzim yang utuh adalah holoenzim. Holoenzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Yang ketiga, sifat enzim reaksinya bolak-balik atau reversibel. Yang keempat, bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikat yang spesifik. Enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu senyawa atau reaksi kimia. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan struktur kimia setiap enzim yang bersifat tetap. Cara kerja enzim sebagai biokatalisator dilakukan melalui reaksi cepat dengan cara menurunkan energi yang diperlukan untuk keterlangsungnya reaksi kimia di dalam sel hidup. Zat yang akan dikatalis oleh enzim yang disebut sebagai substrat. Nah, substrat akan berikatan dengan enzim pada daerah yang disebut dengan aktif. Sisi aktif pada enzim
hanya dapat berikatan dengan substrat tertentu. Beberapa para ahli mengambil hipotesis bahwa cara kerja enzim sesuai dengan beberapa teori. Teori yang pertama, kunci gembok atau lock and key, yang dipopulerkan oleh Emil Fischer, serta teori yang kedua, kecocokan yang terinduksi atau induced fit. Teori ini dipopulerkan oleh Daniel Kaslan. Kita bahas teori yang pertama dulu, yaitu lock and key. Menurut teori lock and key, cara kerja enzim mirip mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim diibaratkan sebagai kunci yang memiliki versi aktif, namun substratnya diibaratkan sebagai gembok. Nah, substrat memiliki segi aktif berasal dari enzim. Seperti halnya kunci memasuki gembok substrat, sebelum itu diubah menjadi produk tertentu. Inilah yang sebelum itu dilepaskan dari enzim yang berasal dari enzim siap menerima substrat baru. Nah, teori yang kedua, teori induced fit. Berdasarkan teori induced fit atau kecocokan yang terinduksi, enzim diibaratkan mampu melakukan penyesuaian wujud untuk berikatan dengan suatu substrat. Hal ini bertujuan untuk menambah keserasian bersama substrat yang membuat enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Enzim molekul memiliki segi aktif, tempat menempelnya substrat sehingga terbentuklah molekul kompleks. Enzim substrat pengikatan substrat menginduksi penyesuaian dengan terhadap enzim sehingga menambah keserasian pada keduanya dan mendorong kompleks enzim ada dalam kondisi yang lebih reaktif. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih.